Saudara, minggu ini minggu Palem, tadi saya katakan satu minggu mempersiapkan Yesus Kristus menuju akan Golgota. Dan kiranya hari ini kita juga boleh melihat kepada Kristus yang akan disalib itu. Adalah Kristus yang adalah Raja. Raja yang begitu mulia, Raja yang begitu agung. Sebelum dia naik ke atas salib itu, ada satu iring-iringan yang begitu besar yang kembali mengingatkan dia Raja yang begitu agung. Kita akan merenungkan dari Mazmur, namun sebelumnya kita akan membaca dari Matius nantinya. Saya mengajak kita terlebih dahulu menundukkan kepala, kita memohonkan berkat anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepadamu karena anugerah-Mu yang limpah yang kami nikmati hari demi hari. Apa yang kami dapatkan hari ini, semua karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena tangan kami yang bekerja, tetapi karena kebaikan Tuhan yang memberkati setiap jerih lelah yang kami kerjakan, dan setiap kebaikan Tuhan kami boleh nikmati. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu yang limpah ya Tuhan. Ketika kami boleh bangun dari tempat tidur kami boleh menikmati kebaikan ciptaan-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama juga hadir ke tempat ini, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang memberkati kami untuk berkenan hadir di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada setiap kami hari ini. Kiranya ketika kami membaca firman-Mu ya Tuhan, sekali lagi Engkau boleh membukakan hati pikiran kami, untuk kami boleh melihat kepada Tuhan kami, Raja kami. Kiranya apa yang boleh kami ketahui, dan kiranya apa yang boleh kami lihat di dalam firman-Mu, mengubahkan hati kami, mengubahkan bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Kami sungguh mengharapkan Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal ke-21, saya akan membacakan kepada kita ayat yang ke-8 sampai ke-10. Injil Matius pasal 21 ayat 8 sampai 10. Ini satu rangkaian ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya membacakan kepada kita. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Kemudian saya mengajak kita membuka dari Mazmur 24, yang akan kita renungkan bersama hari ini, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, saya akan membaca kepada kita. Mazmur 24 ayat 7 sampai ke 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan ayat-ayat ini dan saya kasih tema Raja kemuliaan. Raja kemuliaan yang digambarkan oleh Mazmur kepada kita dan yang kita boleh baca di dalam Matius tadi, bagaimana ketika orang-orang menghamparkan pakaian mereka, menghamparkan daun-daun untuk boleh menyambut sang Raja yang begitu agung ini. Raja ini begitu agung, Raja ini Raja yang begitu besar. Raja ini tidak membutuhkan kereta kuda. Raja ini tidak membutuhkan pasukan yang memegang pedang yang begitu hebat. Tetapi Raja ini yang menaiki keledai itu. Dan Raja ini yang dipanggil oleh orang-orang banyak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Kalimat ini menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian orang-orang hari itu melihat kepada Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang dinantikan, dia yang akan menyelamatkan mereka. Selamatkanlah kami, Hosana, selamatkanlah kami. Anak Daud,
Engkau yang dijanjikan itu, selamatkanlah kami. Dan kita bisa melihat iring-iringan yang begitu besar, yang begitu agung di dalam nuansa ketika Yesus masuk di dalam Yerusalem. Saudara, apa yang terjadi di dalam Matius ini seperti memberikan gambaran kepada kita apa yang terjadi di dalam Mazmur yang akan kita renungkan. Di dalam Mazmur ini bukan menuju Yerusalem tentunya. Raja ini bukan menuju Yerusalem. Raja ini menuju tempatnya yang bertata di Sion, ke baitnya di mana dia akan bertata. Raja ini digambarkan oleh ayat pertama adalah raja yang empunya seluruh alam semesta ini. Raja ini adalah raja yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Raja ini memiliki kuasa yang begitu agung. Dan di dalam ayat ketiga sampai ke-6 itu satu bagian yang menggambarkan siapa yang boleh masuk di dalam bait Allah. Siapa yang boleh masuk di tempat di mana raja itu bertata. Dan jawabannya tidak ada. Jawabannya nggak ada yang bisa masuk di atas sana kecuali dia, yaitu sang raja sendiri yang bisa masuk ke sana dan yang mengundang untuk yang lain masuk bersama-sama dengan dia. Saudara, di dalam bagian pertama, dalam ayat ke-7, kita berfokus ayat ke-7 sampai ke-10 ini, kita melihat ada satu gambaran bagaimana ketika sang raja ini, raja yang mulia ini, raja kemuliaan ini ketika masuk dan dia mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu pintu-pintu yang berabad-abad. Satu gambaran tentu bukan bicara pintu gerbang secara fisik di sini. Bukan berbicara pintu yang secara fisik kelihatan di Yerusalem. Tetapi di dalam bagian ini satu gambaran yang diberitahukan kepada kita bahwa ketika dia masuk ke sana, itu dia masuk bukan dengan keadaan biasa saja. Dia yang datang itu adalah raja yang begitu agung, raja yang begitu mulia. Engkau harus bersiap diri. Ketika sang raja itu hadir, itu bukan sambutan biasa saja. Bukan ketika kalau kita membaca dalam Injil nantinya, ketika Yesus lahir itu dunia sepi. Tetapi raja yang dibicarakan kepada kita, dia bukan hanya yang waktu sepi pada malam itu, tetapi dia raja yang ketika menyatakan kemuliaannya itu, dia raja yang harus disambut. Dan pertanyaannya bagi kita ya, kita menyambut dia seperti apa? Kita menyambut raja ini seperti apa? Karena nuansa yang dikatakan di sini adalah nuansa yang begitu besar, begitu hebat. Dan seringkali nuansa ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Ketika apa? Ketika Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Saudara tentu mengingat kisah itu. Ketika Daud membawa tabut itu ke Yerusalem, betapa meriahnya, betapa persiapan begitu hebat. Kenapa? Karena tabut Allah akan dibawa ke Yerusalem. Ketika tabut ada di Filistin, kemudian membawa kekacauan bagi Filistin, kemudian pindah ke tangan satu keluarga, dan kemudian Daud mengatakan, bukan tempatnya di sana. Tempatnya harus di Yerusalem, tempatnya harus di pusat Yerusalem. Dan ketika Daud membawa, saudara perhatikan, Daud mempersiapkan dengan sangat begitu. Dia sekali berapa ratus meter ada binatang yang harus dikorbankan. Ada satu pemujaan yang dilakukan dan sampai masuk ke dalam Yerusalem. Dan kita mendapati bagaimana Daud itu menari-nari sampai dikatakan kamu seperti orang gila. Tetapi Daud mengatakan, oh enggak. Saya menari, saya memuji Tuhan, saya bersuka cita menyambut daripada tabut yang akan dibawa ini. Kehadiran Tuhan itu digambarkan ya di dalam Israel itu, dalam perjalanan mereka waktu keluar dari tanah Mesir itu digambarkan dengan adanya tiang awan, tiang api ataupun kehadiran Allah di dalam tabernakel. Tetapi di dalam masa Daud itu selain bait Allah, kehadiran Tuhan ini digambarkan oleh kehadiran kitab tabut Allah yang dibawa oleh Daud. Maka Daud ya, ketika membawa tabut itu masuk, dia memuji Tuhan, dia beria-ria, dan dia mempersiapkan sedemikian rupa. Yang datang itu tabut perjanjian. Saudara, kita melihat gambaran kecil itu, penyambutan daripada tabut ini. Tapi bagaimana kalau sang raja itu hadir sekarang? Penyambutannya seperti apa kira-kira? Penyambutannya tentu bukan penyambutan yang kecil kan ya.
Ya raja biasa sajalah. Oh tidak, penyambutannya itu begitu megah sekali. Oleh sebab itu dikatakan di sini, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Itu satu gambaran yang begitu megah dari sebuah benteng. Dan sekarang menyambut kedatangan sang raja. Menyambut kedatangan sang raja. Saudara, kalau kita melihat ya kerajaan-kerajaan pada masa lalu itu, ketika sang raja itu masuk di dalam kerajaannya, agak aneh kan ya, kalau kemudian tentara yang di atas itu mengatakan, kamu itu siapa ya? Saya nggak mau membukakan pintu bagi kamu. Agak aneh kan ya? Tapi ya, ketika tentara di atas mengatakan, melihat dan itu raja, dan kemudian dia akan memberikan kode perintah untuk pintu itu dibukakan. Saudara, agak mudah untuk melihat raja. Kalau dia datang, misalkan ya di dalam perang-perang dunia ke-1, ke-2 itu ada beberapa cerita di mana para tentara itu agak sulit melihat atasan mereka karena mungkin sudah kena lumpur dan segala macam. Tapi itu atasan dan mereka ketika mengenali dia, mereka akan bersikap berbeda kepadanya. Saudara, kalau saya bandingkan dengan kisah raja-raja dunia ya, ketika hadir itu kelihatan kan ya, bisa dideteksi, ini nih rajanya ini. Rajanya yang pakai kuda itu loh. Rajanya yang ada di mobil yang khusus ini. Tapi ya masalahnya, raja yang mulia ini yang digambarkan oleh Mazmur, ketika hadir di tengah-tengah dunia ya, ketika hadir di tengah-tengah dunia, tidak dapat dikenali. Tidak dapat dikenali bahwa dia raja yang begitu agung. Bahkan ketika ya dia diarak-arak di dalam Matius tadi, dia dikenali sebagai apa? Sebagai hanya sekadar yang melepaskan mereka dari perbudakan Romawi. Saudara, dia bukan hanya raja yang hanya melepaskan mereka dari perbudakan Romawi, tapi dia raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Tapi masalahnya, sulit untuk dideteksi. Sulit untuk melihat raja ini. Raja ini tidak terlalu kelihatan. Raja ini bercampur dengan manusia, lahir menjadi manusia, ada di antara manusia, dan dia itu sulit untuk dilihat. Yang menjadi masalah bagi banyak orang, yang menjadi masalah bagi banyak orang percaya sekalipun, sulit untuk melihat kepada raja ini. Karena raja ini manusia kok. Saudara, kita percaya kan ya, bahwa Tuhan kita yang dibicarakan di sini karena raja kemuliaan itu Kristus ya. Kita percaya bahwa Kristus itu adalah raja di atas segala raja yang hadir di antara manusia, dekat dengan manusia. Kita percaya itu kan ya. Kita percaya bahwa Yesus itu dekat dengan kita. Tapi ya, dia itu raja. Dia itu bukan hanya dekat dengan kita. Dia juga harus kita lihat sebagai yang jauh dari kita. Dia dekat memang dengan kita, tapi dia harus kita lihat sebagai seseorang pribadi yang begitu agung yang ada di sana. Yang harus diperlakukan berbeda. Saudara, yang menjadi masalah adalah ada kelompok-kelompok tertentu yang menekankan bahwa dia itu dekat dengan kita. Memang dekat Bapak sekalian. Tapi jangan lupa, dia raja. Dia raja yang begitu mulia. Raja yang begitu agung. Tetapi saudara, dalam bagian ini ketika dikatakan, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kepalamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, terangkatlah kamu, karena raja mulai itu mau masuk. Ini maksudnya apa? Karena dia itu layak masuk ke sana. Dia layak masuk ke sana karena itu miliknya dia. Dia masuk ke sana karena itu punya dia. Bukan karena apa? Bukan karena sekadar takut saja, tetapi itu memang milik dia. Itu tahtanya dia di sana. Itu kepunyaan dia dan dia berhak untuk bertata di sana. Itu sebabnya ketika dibaca dalam bagian ini, hai pintu-pintu gerbang, angkatlah kepalamu karena yang empunya tata itu mau masuk. Yang empunya tata itu mau bertata sekarang. Yang empunya tata itu sekarang mau masuk dan menyatakan otoritasnya yang begitu besar. Saudara, di dalam ayat yang pertama ya diberitahukan kepada kita ya bahwa raja ini raja yang akan berkuasa di dalam alam semesta. Raja ini yang akan berkuasa di dalam seluruh dunia ini karena dia yang empunya isinya semuanya. Tapi ya
Bukan hanya sekadar itu, dia juga berkuasa atas gerejanya, dia berkuasa atas diri kita sebagai orang-orang percaya yang dia miliki. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa mengatakan bahwa raja ini datang dan mengklaim kepunyaannya. Raja ini datang dan mengklaim apa yang dia miliki. Dan saudara dan saya, kita memiliki raja di atas segala raja ini yang telah mengklaim saudara dan saya di dalam kematian dan kebangkitannya dan mengatakan, engkau adalah milikku. Engkau adalah milikku. Aku sekarang datang dan bertata di dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ketika kita membaca seolah itu ada gambaran bahwa ada permintaan supaya pintu-pintu itu membuka dirinya. Seolah-olah ada respons di sana, baru raja itu bisa masuk. Oh saudara, tidak. Di dalam bagian ini ya, kita melihat bukan dalam pengertian bahwa ketika kamu berespons, baru raja itu bisa masuk. Oh tidak, oh sialan. Karena itu miliknya dia kok. Di sana dia bertata. Maka di dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa sang raja ini datang ke sana, bertata di sana, dan dia mengundang kita untuk boleh membuka pintu yang berabad-abad itu, membuka hati kita, membuka tempat-tempat yang kemudian tidak barangkali kita bertata di sana. Dan kemudian dia mengatakan, mari datang kepadaku, mari datang ke bait Allah, mari datang ke tempat di mana aku bertata ini. Karena kenapa? Karena dalam ayat ke-5 bahwa sekalian dikatakan di sana, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa naik kecuali dia yang memiliki tempat itu. Kecuali dia yang memiliki tempat itu, dia hadir di sana dan sekarang dia memanggil kita. Mari, aku mau masuk. Mari datang dan bersama-sama dengan aku ke tempat yang kamu tidak bisa tuju itu. Saudara, ini satu undangan bagi kita. Kalimat-kalimat ini mengundang kita untuk boleh melihat kepada raja yang mulia itu. Kalimat ini mengundang saudara untuk boleh melihat kepada raja yang mulia itu. Bahwa dia sekarang mengundang saudara untuk datang kepadanya dan menerima berkat di dalam dia. Karena dia raja yang bertata, dia raja yang punya kuasa, dia raja yang memberikan berkat. Saudara, kembali dalam kalimat saya sebelumnya. Masalahnya adalah bahwa kita sulit melihat raja seperti ini. Kita melihat raja-raja dunia. Kita melihat raja-raja yang ditampilkan oleh dunia ini. Gambaran raja yang ditampilkan oleh Kristus itu sulit untuk diterima. Gambaran raja yang hanya menaiki keledai itu sulit untuk diterima. Tetapi sekali lagi dalam bagian ini, hendak kita boleh melihat raja itu, raja yang begitu mulia. Raja yang datang itu bukan hanya sekadar membuat saudara itu terkagum dan melihat kehadirannya. Tapi raja ini yang mengundang saudara untuk bersama-sama masuk di dalam pemerintahannya, di dalam kerajaannya, dan menerima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sekadar kita melihat kepada raja ini. Bukan sekadar kita kagum kepada raja ini. Tapi ya, raja ini, raja yang mampu memberikan berkat. Dia yang mengundang saudara, mari masuk bersama. Mari mengikut aku. Mari, karena aku yang akan membuka pintu bagimu. Sehingga engkau boleh masuk dan menikmati berkat yang limpah dari Tuhan. Saudara, bagian pertama yang saya mau sampaikan dalam ayat ke-7 adalah Tuhan mengundang saudara. Tuhan mengundang saudara melihat kepada raja ini. Raja yang begitu mulia. Bukanlah sekedar melihat dia. Tetapi dia yang mengundang saudara. Mengundang kita untuk masuk menerima berkat yang limpah. Ketika kita memberikan tahta kepadanya. Di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika kita membaca Matius tadi. Ketika orang banyak melempar kain itu. Ketika orang banyak melempar daun-daunan. Itu bukan hanya sekadar sekadar kemudian kita mengatakan, biarlah engkau raja yang memiliki satu bagian di dalam kehidupan saya. Oh tidak, dia raja yang akan berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kiranya undangan itu kita responi dengan tepat, sekalian. Kiranya undangan itu kemudian kita responi dengan membuka seluruh kehidupan kita.
membuka pintu-pintu yang barangkali sudah berkarat. Dan kemudian kita mengatakan, silakan, karena engkau yang empunya saya, karena engkau yang memiliki saya, silakan bertata di sana, silakan berkuasa di sana, dan kiranya berkat yang limpah engkau nyatakan bagi saya. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Kalau yang pertama tadi adalah satu undangan melihat kepada Raja Kemuliaan ini. Yang kedua, di dalam ayat ke-8, saya mengajak kita untuk boleh melihat siapa si Raja Kemuliaan ini. Seperti apa si Raja Kemuliaan ini. Ketika dikatakannya, siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan, Raja dan Perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara, ayat-ayat ini itu menggambarkan satu kisah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat ketiga, di sana Musa memberikan satu pujian kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan itu pahlawan. Tuhan itu pahlawan di dalam peperangan. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini, kata yang dipakai menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pahlawan, Tuhan itu adalah yang perkasa, Tuhan itu adalah perkasa dalam peperangan, dia itu jenderal di dalam peperangan. Kita bisa coba bayangkan mengapa kemudian Musa itu mengatakan Tuhan itu pahlawan di dalam peperangan. Seperti apa sih yang terjadi? Di dalam pasal 15, saudara bisa kita baca lihat ya, Keluaran 15, itu satu kisah di mana orang Israel itu setelah keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir itu di hadapan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada tentara Firaun. Saudara bisa bayangkan ya, bisa bayangkan bagaimana kehidupan orang-orang Israel hari itu. Takutnya luar biasa. Ketika mereka sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir dengan tula-tula yang diberikan oleh Tuhan. 10 tula sampai orang Mesir mengatakan pulang, pergi, tinggalkan tempat ini. Kalau enggak kami bisa mati semua. Tinggalkan tempat ini. Dan mereka begitu bersuka cita, mereka mengambil emas, mereka pergi. Tapi di tengah jalan ada Laut Teberau. Di tengah jalan ada Laut Teberau, di belakang mereka ada tentara Mesir. Saudara, kita bisa lihat ya, mereka maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ada di tengah-tengah. Tapi kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk boleh menaruh dia punya tongkat itu ke Laut Teberau, dan laut itu menjadi terbelah dan orang Israel bisa melangkah satu demi satu dan menyeberangi seluruh sungai Teberau itu. Dan Tuhan mematikan seluruh tentara Firaun. Tuhan mematikan seluruh tentara Firaun di dalam laut itu. Dan kemudian Musa menyanyi memuji Tuhan. Dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, saya baca bagi kita beberapa ayat ya. Dalam pujian yang diutarakan oleh Musa. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, yang menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia adalah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya dan pilihannya dibenamkannya ke dalam Laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Saudara, di sini kita mendapati bagaimana Musa mengutarakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Dia itu pahlawan di dalam peperangan. Dia itu jenderal yang memimpin mereka. Dia bukan punya kuasa kecil. Oh tidak. Dia bisa mengalahkan kuasa laut yang ada di depan dan kuasa peperangan yang ada di belakang. Dia mematikan mereka semua. Dan kita mendapati ini semua kisah dalam perjanjian lama ketika orang Israel berperang, selalu Tuhan yang berperang bagi mereka. Dia pahlawan gagah perkasa. Ketika mereka berhadapan mau masuk dalam tanah perjanjian, ada malaikat Tuhan yang tampil di depan dan bertanya, siapakah engkau? Oh, bukan musuh, bukan kawan. Saya jenderal yang akan memimpin kamu. Saudara, ketika orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, mereka melawan Yeriko. Yeriko hari itu jadi satu kerajaan yang begitu besar. Satu kerajaan yang memiliki kebudayaan yang hebat. Tinggi temboknya luar biasa. Dan kita nggak bisa membayangkan ketika mereka berkeliling di bawah itu. Barangkali ya mereka tertawa, ini orang ngapain sih? Budak-budak dari Mesir ini ngapain keliling-keliling di sini?
Tapi saudara, Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang ada di depan. Tuhan yang menjadi jenderal mereka. Tuhan yang memberikan taktik kepada mereka. Sehingga apa? Ketika mereka mengalahkan Yeriko, Tuhan mengatakan, kelilinglah. Keliling sampai hari ke-7. Dan kemudian bunyikan sangkakala. Dan kemudian kita melihat bagaimana kemenangan datang bagi umat Tuhan. Ketika orang Israel mengalahkan Ai, satu kota kecil itu, dikalahkan dengan taktik yang tidak masuk akal. Bagaimana kemudian bunyi buyung itu bisa membuat kekacauan dan segala macam. Di sana kita mendapati bahwa Tuhanlah yang berperang. Tuhan itu punya kuasa yang begitu besar. Tuhan itu punya power yang tak terhingga, Bapak sekalian. Dengan kekuatan yang hebat, dia memimpin umatnya memasuki tanah perjanjian. Sampai kemudian nanti kita melihat mereka menempati tanah perjanjian. Dan dalam peperangan demi peperangan, Tuhanlah yang berperang. Ketika mereka berperang, tangan Musa harus dipegang untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memimpin peperangan ini. Saudara, apa yang mau saya katakan? Ketika saudara merenungkan ini, besar kuasa dari raja ini, kemuliaan dari sang raja yang adalah dikatakan raja yang berperang, raja pahlawan dalam peperangan, perkasa dan jaya. Saya mau mengatakan begini, Bapak sekalian, dia itu bukan teman saudara. Dia itu bukan teman saudara dan saya. Dia itu raja. Raja yang adalah jenderal yang memimpin di dalam peperangan. Dia itu punya kuasa begitu besar. Dan begitu banyak orang Kristen itu hanya berfokus sama satu titik di dalam kehidupannya. Loh, itu dia, Yesus itu temanku, sahabatku. Oh ya, betul sih, betul. Tapi ingat Bapak sekalian, dia itu raja. Raja yang memimpin perang. Dia jaya, dia perkasa, dia pahlawan perang. Dia tidak bisa diperlakukan seperti teman kita. Dia bukan pribadi yang bisa dianggap remeh oleh kita. Dia itu punya kuasa terlalu besar. Dan kadang-kadang kita orang percaya itu hanya melihat bagian-bagian tertentu. Dan kita kadang-kadang salah berespons terhadap dia. Sehingga kita menganggap dia seperti manusia biasa, sebagai teman kita dapat suruh-suruh dan segala macam. Oh tidak, Bapak sekalian. Dia itu raja yang mulia. Itu raja yang penuh kuasa. Dia pahlawan perkasa. Dia pahlawan dalam peperangan. Dia itu telah mengalahkan kuasa yang mengrintangi perjalanan Israel. Maka ya, kalau demikian, bagaimana kita berespons terhadap raja yang demikian? Bagaimana kita berespons terhadap raja yang bukan teman saudara, tapi raja yang punya kuasa itu yang begitu hebat. Saudara, barangkali kita bisa melihat gambarannya itu ketika dalam Wahyu itu, ketika para malaikat bersujud kepada sang raja itu. Seluruh malaikat itu bersujud dan tua-tua itu bersujud. Mereka memberikan hormat kepada anak manusia itu. Saudara, yang saya mau katakan adalah mari kita seimbang di dalam hidup kita. Kita tidak hanya melihat Kristus itu raja yang dekat dengan kita, tapi dia raja yang adalah berkuasa. Dia raja yang berperang bagi saudara dan saya. Maka ya, itu akan menuntun saudara bagaimana berespons terhadap dia. Bagaimana saudara berhadapan dengan Allah yang demikian. Termasuk karena ini konteks ibadah ya. Itu Mazmur ini konteksnya ibadah. Maka termasuk ketika kita datang beribadah. Kenapa perlu ada votum, Bapak sekalian? Votum itu apa sih? Votum itu menunjukkan, menyatakan kepada kita sekarang itu ibadah mulai dan Allah itu seolah hadir datang di dalam prosesi itu. Bagaimana kita bersikap termasuk dalam ibadah. Raja memang datang kepada saudara, tapi harus hati-hati. Kita nggak bisa memandang dia sebagai teman kita. Dia raja. Dan engkau harus berespons dengan tepat kepada raja ini. Saudara mengingat apa yang terjadi kepada Esther ketika dia mau datang ke hadapan raja. Nggak bisa datang kalau tidak diundang oleh Raja Ahasiweros. Nggak bisa. Nggak mungkin datang. Kalau datang dan raja hari itu hatinya tidak senang, maka dia mati. Raja itu nggak bisa didatangi dengan begitu saja. Bahkan dalam tradisi tertentu itu mereka itu harus memakai wangi-wangian. Kalau enggak, raja menghirup
ada yang bau sedikit, itu orang bisa dimatikan. Gak boleh sembarang, Bapak sekalian. Gak boleh sembarang. Datang menghadap sang raja itu gak sembarang. Dan kita tahu itu kan ya. Tapi kadang-kadang ya, dalam kehidupan kita, bahkan ya dalam bergereja, dalam beribadah itu, mungkin sulit bagi kita untuk melihat kehadiran sang raja itu. Kita mungkin sulit, tapi percayalah kepada saya, ibadah kita di dalam liturgi kita itu, prosesi raja itu sedang masuk di dalam fotum itu. Ketika dikatakan kita mulai ibadah ini dalam alat Tritunggal, itu gambaran dia hadir di sini dan kita harus berespons dengan benar. Masalahnya dia sudah mengundang saudara dan saya. Masalahnya dia sudah mengundang kita untuk masuk dan bagaimana kita bersikap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dia raja yang begitu perkasa, bukan hanya sekadar membuat hati kita berespons dengan benar, tapi raja ini, raja yang memiliki kuasa ini telah menyatakan kuasanya dalam mengalahkan musuh-musuh yang begitu hebat. Bagi Israel, musuhnya itu Filistin. Bagi Israel itu musuhnya itu Yeriko. Bagi Israel itu musuhnya itu yang kelihatan itu. Tapi saudara, kita punya musuh yang begitu besar. Kita punya musuh yang begitu hebat. Yang tidak kelihatan. Yang tidak satu pun manusia yang dapat mengalahkan musuh itu. Kuasa iblis. Kuasa iblis itu gak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Atau bahkan apakah ada di antara kita yang berani mengatakan bermain-main dengan kematian? Yang gak ada. Tapi Paulus mengatakan, Yesus sudah bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Saudara, gambaran di sini ya, kita melihat bagaimana kuasa dari sang raja ini. Di dalam perjanjian baru kita kaitkan bagaimana sang raja ini, bahwa dia bukan hanya mengalahkan kuasa-kuasa yang kelihatan, tetapi dia mengalahkan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan itu telah dikalahkan ketika iblis itu ketawa ketika dia berada di atas kayu salib, tetapi dia mengalahkannya dengan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca ini di dalam gambaran yang lebih besar. Raja ini telah memberikan kemenangan. Raja ini telah memberikan kemenangan di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka di dalam bagian ini kita bisa mengatakan bahwa dia yang mengundang kita untuk boleh masuk menghadap dia, dan dia yang bertata di dalam kehidupan kita, maka dia yang akan memberikan berkat kepada kita untuk boleh mengalahkan musuh-musuh yang lain. Karena dia raja yang perkasa yang sudah menang. Dia bukan raja perkasa yang barangkali menang, oh tidak. Dia bukan raja yang mungkin akan menang, oh tidak. Dia raja yang sudah menang. Dan kemenangannya itu telah memberikan efek dampak bagi saudara dan saya ketika mengenal dia. Saudara, kita berperang di dalam kemenangan yang dimiliki oleh sang raja ini. Kita berperang karena sang raja telah menyatakan kemenangan kepada kita. Dan telah dinyatakan oleh orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Dan sampai puncaknya di dalam perjanjian baru ketika musuh yang utama itu dikalahkan. Maka saudara, raja kemuliaan itu ketika datang, dia datang untuk boleh bertata. Dia datang untuk boleh menyatakan kemuliaannya kepada manusia, dan kita boleh datang mengikut dia. Tetapi saudara sekalian, bagian ketiga, ketika kita mengatakan dia raja yang mulia, dia raja yang perkasa, dia raja yang memberikan kemenangan dalam peperangan, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dia itu memiliki kuasa yang mutlak di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya ambil contoh begini ya. Ketika kita, jangan kita lah, kita mungkin pernah menonton film lah. Itu kerajaan-kerajaan di Korea atau China ya, film-film kerajaan yang lama-lama itu. Kalau semisalkan raja itu ya, raja yang berkuasa itu datang ke suatu tempat, misalkan satu kabupaten, ke bupati lah. Kira-kira ya, bupati itu akan tetap duduk di mejanya, di kursinya yang bertata sebagai bupati, atau dia akan membiarkan sang raja itu duduk di tempatnya di mana dia biasa bertata. Agak aneh kan ya, kalau bupati itu mengatakan, silakan sang raja, kamu duduk di kursi ini ya, tapi kursi ini kursi saya. Ini kursi yang biasa saya duduki kok. Ini kursi di mana saya bertata memerintah seluruh kabupaten ini, wilayah saya. Kamu memang raja, tapi saya bupati. Agak aneh kan ya? Harusnya gimana?
Ya, bupati mengatakan, silakan sang raja, silakan engkau duduk di sana, karena itu pun milikmu. Karena ini menunjukkan bahwa engkau berkuasa di dalam wilayah kekuasaan saya. Maka saudara sekalian, ketika kita mengatakannya, dia raja yang mulia, dia raja yang begitu perkasa, dia raja yang memberikan kemenangan kepada kita, dia raja yang berkuasa mutlak di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya berkuasa di dalam poin-poin tertentu hidup saudara dan saya. Dia bukan raja yang hanya berkuasa pada hari Minggu saja di dalam kehidupan saudara. Dia bukan raja yang hanya berkuasa ketika saudara membaca firman Tuhan. Dia bukan hanya raja yang berkuasa ketika saudara itu datang beribadah. Oh tidak. Dia raja yang berkuasa atas seluruh hidup saudara. Dia raja pada hari Senin. Dia raja pada hari Selasa. Dan sampai hari Sabtu. Sampai hari Minggu. Dia raja di dalam kehidupan saudara. Masalahnya, masalahnya. Banyak orang Kristen itu kadang-kadang bersikap seperti tadi gambaran seorang bupati yang mengatakan, kamu raja sih. Tapi kamu hanya berkuasa, kamu hanya boleh duduk di sana ya. Kamu gak ada kuasa apa-apa. Oh tidak, sekalian. Agak aneh kalau kita mengatakan, mari raja datang berkuasa. Mari kamu boleh bertata dalam hidupku karena aku adalah milikmu. Tapi ya, engkau hanya punya kuasa di bagian tertentu sajalah. Kalau masalah pekerjaan, saya yang berkuasa. Kalau masalah keluarga, engkau yang berkuasa. Kalau masalah hari Senin sampai Sabtu, akulah yang berkuasa. Tapi hari Minggu, ya, engkaulah yang berkuasa. Oh tidak, Bapak sekalian. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa raja ini, raja yang begitu berkuasa. Dia memiliki kuasa yang mutlak di dalam kehidupan saudara dan saya. Bisakah kita melihat hal demikian, Bapak sekalian? Kita boleh menjadikan dia raja yang mulia itu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena Mazmur mengatakan, karena dialah yang akan memberikan berkat kepada kita. Karena raja inilah yang mampu memberikan berkat bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Dia bukan raja yang egois. Dia bukan raja yang hanya saja mengambil keuntungan atas kita. Dia raja yang memberikan ketenangan. Dia raja yang memastikan itu keadaan baik. Dia raja yang kalimat di dalam ayat kelima dikatakan yang akan memberikan berkat kepada kita. Masalahnya Bapak sekalian, masalahnya bagi kita, kadang-kadang kita merasa sayalah raja yang paling baik pada bagian-bagian tertentu ini. Bagian ini engkau rajanya. Untuk keselamatan engkau rajanya. Saya tidak bisa mengalahkan kuasa iblis. Tapi bagian ini sayalah rajanya. Saya lebih tahulah. Saya sudah belajar. Tapi saudara, hari ini sekali lagi mengundang kita untuk boleh melihat dia raja yang benar-benar berkuasa. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita. Mari kita menyerahkan hari Senin sampai hari Sabtu itu bagi sang raja. Mari kita menyerahkannya bukan dengan terpaksa, tetapi karena kita sadar bahwa ketika kita menyerahkan semuanya kepada raja ini, dia bukan mengambil keuntungan atas saudara dan saya. Mungkin ini menjadi satu perenungan berat bagi kita, Bapak sekalian. Karena kita hidup dalam satu dunia di mana distraksi begitu besar. Dan kadang-kadang berpikiran untuk menjadi raja-raja kecil di dalam dunia itu sangat mudah. Tapi dengan iman kita boleh berharap ya. Dengan iman kita boleh melihat sekali lagi, dia raja. Dia raja yang harus berkuasa penuh atas saya. Saya ambil satu contoh di dalam keadaan kekaisaran Romawi, Bapak sekalian. Ketika dikatakan kaisar ya, kaisar itu ya, dia bukan hanya berkuasa hanya pada saat-saat tertentu. Kaisar itu menguasai tanah-tanahnya, binatang-binatang yang ada dalam kerajaannya. Keluarga itu milik kaisar. Anak-anak itu punya kaisar. Tanah yang mereka miliki itu punya kaisar. Ketika kaisar mengatakan itu milikku. Ketika mereka mengatakan hai kaisar, maka mereka sedang mengatakan kaisar silakan, itu engkau berkuasa penuh. Bahkan ya paling ekstrim ya. Anak mereka, istri mereka itu milik kaisar. Itu kalau kaisar dunia, Bapak sekalian. Tapi Allah kita bukan hanya sekadar menikmati apa yang dinyatakan oleh yang ada di bawahnya. Dia justru yang memastikan keadaan di bawah itu di bawah kontrol dia dan memberikan berkat kepada kita. Saudara, ketika saudara mengatakannya, dia raja. Itu cost yang harus dibayar itu terlalu besar. Ketika saudara mengatakan engkau rajaku, engkau raja yang mulia,
Engkau raja yang begitu agung, engkau raja yang begitu perkasa. Itu cost-nya itu menyerahkan hidup seutuhnya kepadanya. Dan itu sesuatu pergumulan yang saya kira tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita. Dia raja. Saudara, bagian ketiga yang saya mau seringkan kepada kita adalah ketika kalimat-kalimat ini diulang kepada kita. Apa yang diulang? Pertanyaan-pertanyaan ini diulang 2 kali. Siapakah itu raja kemuliaan? Siapakah itu raja kemuliaan? 2 kali diulang Bapak sekalian dalam ayat 8 dan ayat 10. Dikatakan di sana, siapakah dia raja kemuliaan? Kenapa harus diulang? Bukankah 1 kali itu cukuplah? Kita tahu kok siapa itu raja kemuliaan. Tapi kenapa harus diulang? Kan ini memberikan satu gambaran nyanyian lebih intens lagi. Tadi sudah dikatakan siapakah dia? Dia itu jaya, perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ditanya lagi, siapa sih dia? Siapa sih raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Saudara, kenapa harus 2 kali? Ini menunjukkan satu bagian kepada kita bahwa ini satu kesempatan bagi kita untuk meyakinkan diri kita lagi, untuk boleh diyakinkan bahwa dia itu benar-benar raja kemuliaan. Di bagian pertama sudah diberitahu, sekarang ditekankan lagi supaya kita itu boleh benar-benar melihat kepada raja ini. Refleksinya apa bagi kita? Ketika membaca ini ada 2 kali diulang kepada kita, maka ada kesempatan diberikan kepada saudara dan saya. Mungkin selama ini itu kita membaca dan kita boleh melihat kepada dia raja. Dia raja. Tapi mungkin kita tidak terlalu mengindahkan bahwa dia raja yang punya kuasa mutlak bagi kita. Tapi dalam ayat 10 diulangi lagi, Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Tuhan semesta alam. Dia bukan hanya Tuhan bagi saudara yang berkuasa hanya 1 orang. Dia bukan hanya Allah dan Raja bagi gereja ini. Dia Allah bagi alam semesta ini. Dia itu yang empunya seluruh alam semesta. Sekali lagi ditekankan, dia itu punya power, punya kuasa terlalu besar. Dan saudara, ini satu ingatan dan satu penekanan kepada kita sekali lagi. Barangkali kita sudah kecelek selama ini. Kita membaca ulang lagi, diingatkan kembali. Ingat loh, dia itu raja. Dia itu raja yang begitu mulia. Dia raja yang perkasa. Dia bukan raja yang engkau bisa anggap remeh saja. Saudara, biarlah pengulangan ini sekali lagi mengingatkan kita. Bahwa dia itu raja yang mulia. Saya tidak tahu dalam praktek kehidupan kita boleh merajakan dia seperti apa. Tapi ketika ayat-ayat ini diulangkan kepada kita, maka dia sekali lagi mengundang kita untuk boleh melihat kekuasaan yang dinyatakan oleh dia. Saudara, hari ini undangannya kembali datang kepada kita untuk boleh melihat kepada dia, sang raja yang mulia itu. Dan kiranya dia boleh berkuasa penuh atas kehidupan kita. Saudara, bagian terakhir yang saya mau seringkan kepada kita dalam ayat-ayat ini adalah bukan hanya sekadar raja ini, bukan hanya sekadar kehadirannya itu kemudian menuntun kita untuk boleh berespons terhadap undangannya. Raja ini bukan hanya sekadar menyatakan kuasanya yang begitu limpah dan menuntun saudara untuk boleh menyerahkan diri secara mutlak kepadanya. Raja ini bukan hanya sekadar menyatakan otoritas yang begitu hebat dan memperlakukan dia tidak seperti teman saudara. Oh tidak, tapi kedatangan sang raja ini juga memberikan sebuah pengharapan bagi kehidupan kita yang letih lesu di tengah-tengah dunia ini. Saudara, gambaran angkatlah kepalamu hai pintu gerbang. Gambaran terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Gambarannya apa sekalian? Nuansa seperti apa yang dinyatakan oleh pemazmur? Yaitu apa? Seperti orang yang letih lesu kan ya. Seperti orang yang berbeban berat. Saya percaya ya, orang yang punya pergumulan, kesulitan itu, masalah itu, dia tidak akan dengan tegak kepala berjalan kan ya. Gambaran umumnya ya, itu dia itu akan tertunduk, dia itu akan melemah. Satu gambaran kecil barangkali bahwa ketika sejumlah tentara sedang dikepung oleh musuh. Musuh semua sudah mengelilingi mereka. Mereka tinggal beberapa tentara di tengah-tengah. Mereka bertahan dengan pasukan yang begitu kecil, dengan senjata yang begitu kecil. Tapi ya,
Di tengah-tengah semuanya itu, mereka nggak ada yang dengan tenang mengatakan, mana musuh? Mereka menaikkan kepala mereka dan melawan musuh-musuh itu. Nggak ada kan ya. Mereka akan tertunduk lesu, mereka berbeban berat. Tapi ya, ketika dikatakan kepada mereka, kamu bertahan ya, 2 kilo lagi. Ada ratusan ribu tentara yang sudah dikumpulkan oleh tentara yang lain itu, jenderal yang lain sudah kumpulkan. Dan mereka sedang berbaris menuju tempat kita. 200 ribu tentara sudah menuju dan memberikan kemenangan sama kamu. Saudara, saya mau tanya ya, mereka akan tetap tunduk lagi atau gimana? Oh tidak, berita itu akan membuat mereka senyum ada di muka mereka. Berita itu akan membuat mereka kepalanya naik sedikit. Karena kenapa? Sebentar lagi tentara itu akan datang dan memberikan kemenangan kepada kita. Musuh sudah mengelilingi, tapi tentara itu datang untuk boleh memberikan kebebasan kepada kita. Ada harapan, Bapak sekalian, ada harapan. Dan ayat ini ya, ketika dikatakan, hai pintu-pintu gerbang, yang tertunduk itu buka. Ada keletihan di sana, kelesuhan di sana. Ini ada harapan sekarang. Raja itu datang. Raja itu datang mau bertata. Raja itu datang dan menyatakan kuasanya yang mutlak. Raja itu bukan raja yang bisa dianggap hina sekarang. Raja itu raja yang akan menyatakan kuasanya dan akan memberikan keamanan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu di dalam kehidupan kita sebagaimana letih lesunya kehidupan saudara mengikut Tuhan. Tetapi sekali lagi kita diingatkan di dalam bagian ini, raja kita itu raja yang begitu agung, yang begitu mulia, dan kehadirannya itu memberikan pengharapan bagi kita. Memberikan pengharapan, angkatlah kepalamu, lawanlah musuhmu, lawanlah musuh yang begitu berat itu, sang iblis itu. Dan ayat ini sering dikaitkan dengan kenaikan Kristus di atas kayu salib. Tapi hari ini kita boleh resepsi di dalam Minggu Palma ini untuk boleh melihat dia raja yang akan memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah keletihan kita, kelesuhan kita di dalam memperjuangkan hidup bagi Tuhan. Sekali lagi kita boleh memiliki kekuatan pengharapan. Karena raja itu raja yang akan berkuasa. Raja yang akan menyatakan otoritasnya yang penuh bukan hanya bagi saudara, tapi bagi seluruh alam semesta ini. Pengharapan datang kepada sang raja ini, datang kepada kita, menghampiri kita pada pagi hari ini. Dan kiranya engkau sekali lagi boleh melihat, saya rindu kepada saudara dan saya, hari ini kita boleh bukan hanya saja melihat kemuliaan dari sang raja ini. Bukan hanya melihat betapa mulia kemuliaan yang ditampilkan oleh sang raja ini. Tapi ya, biarlah hati kita boleh terkagum-kagum di dalam mengikut dia. Dengan kerendahan hati kita menyerahkan dia bertata dalam kehidupan kita. Dan dengan penuh pengharapan kita boleh melihat masa depan yang cerah. Karena raja itu raja yang sudah menang. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena engkau adalah raja kami. Ya, engkau raja yang berkuasa. Ya, engkau raja yang mulia. Kemuliaan-Mu yang begitu megah yang engkau nyatakan di dalam Alkitab. Kami boleh membaca dan kami boleh melihat itu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami di dalam sepanjang hidup kami hanya sebatas tahu bahwa engkau raja kami. Tapi kami lupa ada konsekuensi yang begitu besar ketika kami mengakui engkau sebagai raja kami. Tuhan, terima kasih hari ini engkau sekali lagi mengingatkan kami bahwa engkau memiliki kami. Engkau telah mengklaim kami sebagai milik-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, engkau raja kami, raja yang begitu agung, raja yang begitu mulia, raja yang melimpahkan berkat kepada setiap kami. Tuhan, tolonglah kami, kiranya kami dengan sukacita boleh mengikut engkau, kiranya kami dengan rendah hati boleh membuka pintu-pintu yang berabad-abad itu, untuk kami boleh membiarkan engkau bertata di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa engkau bukan hanya bertata bagi 1-2 orang, engkau bertata bagi seluruh alam semesta ini. Tapi kiranya engkau yang bertata dalam alam semesta ini, berkenan bertata di dalam kehidupan kami. Kiranya engkau yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, bahwa engkau raja kami, raja yang begitu agung, yang kami tidak boleh perlakukan semena-mena, yang kami tidak boleh perlakukan seperti teman kami, tetapi biarlah hati kami menaruh hormat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami menantikan engkau di dalam pengharapan yang
Engkau berikan kepada kami di dalam kemenangan yang Engkau nyatakan. Engkau telah menang ya Tuhan, mulai dari masa-masa perjanjian yang lama sampai dalam perjanjian baru ketika Engkau menyatakan kemenangan-Mu atas musuh yang begitu hebat. Dan kiranya Tuhan membukakan mata kami bahwa pada masa-masa ini pun Sang Raja yang sejati itu akan menguasai kami, akan memberikan kemenangan bagi kami melawan musuh-musuh kami, musuh yang sejati, sang iblis, penggoda kami, dan kiranya pengharapan ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami renungkan dan kami baca hari ini. Berkuasalah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.